Selamat datang di sesi pembahasan kita. Hari ini kita mau selami strategi Jitu buat negosiasi kenaikan gaji. Kita pakai materi dari buku How to Win Any Negotiation yang Anda bagikan. Tujuannya sih biar Anda semua punya panduan praktis gitu ya, buat minta naik gaji lebih pede dan efektif. Oke, kita bedah yuk. Iya, yang menarik banget dari materi ini, penekanannya itu di persiapan mental sama pendekatan strategisnya. Jadi, ini bukan cuma soal berani minta uang lebih aja, tapi lebih ke gimana kita ngelola percakapannya, nunjukin nilai kita secara profesional gitu. Oke, langkah awal nih. Katanya penting banget kita merasa nyaman dan yakin sama permintaan kita sendiri. Kayaknya dasar ya, tapi krusial. Gimana caranya biar kita kelihatan yakin pas ngomong? Kuncinya, ya latihan, diucapin aja terus apa yang mau disampaikan. Ini bantu banget buat ngilangin nada ragu atau kayak minta maaf gitu loh, yang suka keluar tanpa sadar. Pas nyampein, tujuannya biar kedengaran tegas, profesional, bukan emosional atau malah agresif gitu. Hindari juga bawa-bawa perasaan pribadi berlebihan. Terus soal permintaannya sendiri gimana? Katanya harus jelas banget ya. Betul sekali. Ini krusial, harus spesifik. Sebutin aja angka atau ya rentang gaji yang Anda incar, tentunya berdasarkan riset dan kontribusi Anda ya. Atau bisa juga tunjangan lain yang berarti, misalnya dana pengembangan diri, atau mungkin fleksibilitas kerja. Yang penting nih, jangan kasih ultimatum di awal. Maksudnya? Ultimatum kayak gimana? Ya kayak naik gaji atau saya resign. Nah itu biasanya malah bikin pintu diskusinya ketutup duluan. Padahal kan belum mulai. Oke. Masuk akal. Nah, bagian berikutnya yang juga penting banget, alasan. Kenapa kita minta naik gaji? Ini sering jadi masalah ya? Sering banget. Kesalahan umum itu, yaitu tadi, pakai alasan kebutuhan pribadi. Misalnya, wah biaya hidup naik nih. Atau, saya udah lama loh kerja di sini. Atau yang paling sering, saya ngerasa layak dapat lebih. Nah, pendekatan kayak gini, menurut materi kita, kurang efektif. Kenapa kurang efektif? Karena fokusnya ke diri sendiri, bukan ke nilai buat perusahaan gitu loh. Oke. Terus yang seharusnya jadi fokus alasan kita apa dong? Fokusnya ya ke kontribusi sama nilai profesional Anda. Coba dipikirin, tanggung jawab nambah signifikan nggak? Ada pencapaian spesifik yang, wah keren banget, melampaui target, gitu. Atau gimana nilai pasar buat posisi Anda sekarang? Cek data industri. Atau mungkin ada data perbandingan gaji di internal perusahaan buat peran yang mirip. Jadi bawa data ya? Iya, bawa data dan fakta. Ini ngubah percakapan dari sekedar minta karena butuh, jadi diskusi bisnis yang objektif soal nilai Anda. Oke, ini logis banget sih. Tapi gimana kalau kita udah siapin semua itu, tapi tetap ditolak? Misalnya atasan bilang, waduh, anggaran lagi tipis nih. Atau kondisi perusahaan lagi kurang oke. Nah, materi ini ngasih strategi cerdas buat ini. Pertama, jangan defensif. Akui dulu situasi yang disampaikan atasan. Tunjukin pemahaman. Misalnya bilang aja, oh iya Pak Bo, saya paham kondisi anggaran sekarang mungkin lagi jadi tantangan ya. Gitu. Ini nunjukin kita kooperatif. Oke, setelah kita akui situasinya, terus gimana? Alihkan fokusnya. Jadi, kalau kenaikan gaji sekarang belum bisa karena alasan valid, kayak anggaran tadi, jangan berhenti di situ. Usulin diskusi lanjutan. Tapi fokusnya ke kinerja Anda. Tanya aja, oke, kalau gitu, apa ya yang bisa saya lakukan biar kontribusi saya lebih oke lagi? Jadi nanya feedback gitu ya? Iya, atau bisa juga, gimana kalau kita tinjau lagi kompensasi saya di periode berikutnya? Mungkin 6 bulan lagi kalau saya bisa capai target X. Cerdas. Jadi mengubah potensi mentok jadi diskusi soal pengembangan dan masa depan ya? Tepat sekali. Ini intinya. Ubah penolakan jadi peluang. Anda jadi kelihatan komit jangka panjang. Punya inisiatif buat berkembang. Minta aja masukan konkret dari atasan. Area mana yang bisa Anda tingkatkan. Ini muatin posisi Anda sebagai aset berharga yang fokusnya tumbuh bareng perusahaan. Bukan cuma minta duit. Oke, selain strategi pas negosiasinya, ada nggak sih tips buat bangun posisi tawar kita buat jangka panjang gitu? Ke kita. Intinya sih, makin Anda jadi orang yang susah digantiin, ya makin kuat posisi Anda pas negosiasi nanti. Nggak cuma gaji, tapi juga promosi. Gimana tuh caranya biar jadi susah digantiin secara konkret? Macam-macam sih caranya. Misalnya, dalemin pengetahuan teknis yang spesifik banget, yang nggak banyak orang punya. Atau bangun hubungan yang kuat banget sama klien-klien penting. Jadi orang kepercayaan atasan buat proyek gede juga bisa.
Intinya, cari cara deh buat kasih kontribusi unik yang bikin Anda nonjol dan ya esensial buat tim atau perusahaan. Oke, jadi kesimpulannya nih ya. Negosiasi kenaikan gaji itu ternyata jauh lebih kompleks dari sekedar minta naik gaji. Ini proses strategis, butuh siap mental, alasan yang kuat basisnya kontribusi, terus juga pinter ngatur obrolan, bahkan pas ditolak sekalipun. Persis. Ini soal gimana kita ngelola persepsi nilai diri kita secara profesional. Nah, mungkin ya pertanyaan penutup yang menarik buat Anda renungkan, langkah konkret apa nih yang bisa Anda mulai lakuin hari ini buat secara sadar ningkatin nilai unik Anda dan ketergantungan perusahaan pada Anda, biar daya tawar Anda makin kuat ke depannya?